wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Marisa, Marsyanda, Nimatul, Nina akan mempresentasikan materi terkait pendidikan nilai, urgensi dan nilai. Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks di era globalisasi, terutama akibat perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat karena pertukaran budaya yang semakin terbuka. Media sosial memang memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, namun di sisi lain juga membawa dampak negatif seperti penyebaran konten yang tidak sesuai serta meningkatnya sikap individualisme. Selain itu, sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia juga menghadapi potensi konflik sosial dan budaya yang memerlukan perhatian serius. Di lingkungan sekolah sendiri, muncul berbagai fenomena seperti kenakalan remaja dan bullying yang menunjukkan adanya penurunan kualitas moral peserta didik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya cukup berfokus pada aspek akademik, tetapi perlu memperkuat pembentukan karakter melalui pendidikan nilai. Dari berbagai masalah yang terjadi sebelumnya, terlihat bahwa pendidikan nilai sangat penting atau memiliki urgensi yang tinggi. Pendidikan nilai dibutuhkan untuk membentuk karakter dan akhlak peserta didik, agar tidak hanya pintar secara akademik tetapi juga memiliki sikap yang baik. Selain itu, pendidikan nilai juga menjadi solusi untuk mengatasi menurunnya moral, seperti bullying dan kenakalan remaja. Pendidikan nilai membantu peserta didik agar mampu menghadapi pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi dengan bijak, serta memiliki etika dalam menggunakan media sosial. Dengan demikian, peserta didik diharapkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, toleran, dan memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan nilai merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menanamkan serta mengembangkan nilai-nilai dalam diri peserta didik. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi juga diinternalisasikan agar menjadi bagian dari kepribadian individu. Melalui pendidikan nilai, peserta didik diharapkan mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting karena pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan saja, tetapi juga pada pembentukan moral, etika, dan karakter. Dengan demikian, tujuan utama pendidikan nilai adalah membentuk manusia yang utuh, yaitu individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual. Dalam pendidikan nilai terdapat beberapa konsep dasar yang saling berkaitan, yaitu nilai, moral, etika, dan karakter. Pertama, nilai adalah keyakinan dasar yang dimiliki seseorang mengenai apa yang dianggap baik, benar, dan penting. Nilai menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Kedua, moral merupakan penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana seseorang menilai suatu tindakan sebagai baik atau buruk berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat. Ketiga, etika adalah kajian secara ilmiah dan filosofis mengenai nilai dan moral. Etika membantu seseorang memahami alasan di balik suatu tindakan dinilai baik atau buruk. Keempat, karakter adalah hasil akhir dari proses pendidikan nilai, yaitu perwujudan nilai dalam bentuk perilaku nyata yang konsisten. Karakter menunjukkan kepribadian seseorang yang terbentuk dari nilai-nilai yang dipegangnya. Keempat konsep ini saling berkaitan, di mana nilai menjadi dasar, moral sebagai penilaian, etika sebagai kajian, dan karakter sebagai hasil nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan nilai memiliki peran penting untuk membekali murid agar mampu menghadapi berbagai tantangan zaman. 1. Globalisasi dan perubahan budaya. Saat ini kita hidup di era di mana budaya dari berbagai negara mudah masuk melalui media dan teknologi. Oleh karena itu, pendidikan nilai diperlukan agar murid tetap memiliki identitas dan karakter yang kuat. 2. Disrupsi teknologi. Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga membawa dampak negatif jika tidak digunakan secara bijak. Melalui pendidikan nilai,
murid diajarkan untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. 3. Konflik sosial dan toleransi. Dalam masyarakat yang beragam, perbedaan seringkali menimbulkan konflik. Pendidikan nilai membantu menanamkan sikap saling menghargai, toleransi, dan hidup berdampingan secara damai. 4. Krisis lingkungan. Saat ini banyak masalah lingkungan seperti pencemaran dan kerusakan alam. Pendidikan nilai dapat menumbuhkan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. 5. Fenomena negatif di sekolah, seperti bullying, kurangnya disiplin, dan perilaku tidak sopan. Pendidikan nilai berperan untuk membentuk karakter murid agar memiliki sikap empati, tanggung jawab, dan saling menghargai. Selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dalam pendidikan nilai di Indonesia. 1. Peri ketuhanan, yaitu menanamkan sikap religius serta menghormati perbedaan agama. 2. Peri kemanusiaan, yaitu menghargai martabat manusia dan memiliki sikap empati terhadap sesama. 3. Peri kebangsaan, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa. 4. Peri kerakyatan, yaitu menghargai musyawarah, demokrasi, dan pendapat orang lain. 5. Peri keadilan sosial, yaitu menciptakan sikap adil, peduli, dan memperhatikan kesejahteraan bersama. Selanjutnya adalah nilai penguatan pendidikan karakter atau PPK. Program PPK bertujuan untuk memperkuat pendidikan karakter di sekolah melalui 5 nilai utama. 1. Religius, yaitu menumbuhkan keimanan, ketakwaan, dan sikap toleransi. 2. Nasionalisme, yaitu rasa cinta tanah air dan bangga terhadap bangsa Indonesia. 3. Kemandirian, yaitu kemampuan murid untuk bertanggung jawab dan tidak selalu bergantung pada orang lain. 4. Gotong royong, yaitu sikap kerjasama, saling membantu, dan peduli terhadap sesama. 5. Integritas, yaitu sikap jujur, konsisten, dan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Selanjutnya nilai-nilai universal. Nilai universal adalah nilai yang berlaku secara umum dan diakui oleh berbagai masyarakat di dunia sebagai pedoman dalam berperilaku. Beberapa nilai universal yang penting antara lain. 1. Perdamaian. 2. Saling menghormati dan menghargai. 3. Kerjasama. 4. Kebebasan. 5. Kebahagiaan. 6. Kejujuran. 7. Kerendahan hati. 8. Cinta kasih. 9. Tanggung jawab. 10. Kesederhanaan. 11. Toleransi. 12. Persatuan dan kebersamaan. Nilai-nilai universal ini penting ditanamkan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup secara harmonis dalam masyarakat yang beragam. Terdapat 5 tantangan zaman yang akan kita bahas. 1. Globalisasi dan perubahan budaya. Globalisasi membawa masuk berbagai nilai, gaya hidup, dan budaya dari luar yang tidak semuanya sesuai dengan jati diri bangsa. Pendidikan nilai berperan membantu murid memiliki kemampuan berpikir kritis sehingga tidak menelan mentah-mentah pengaruh tersebut. Murid dibimbing untuk mampu menyaring mana yang positif dan mana yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa. Selain itu, pendidikan nilai juga memperkuat identitas nasional dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, sehingga murid tetap memiliki rasa bangga terhadap budaya sendiri sekaligus mampu bersikap terbuka dan bijaksana terhadap keberagaman budaya global. 2. Disrupsi teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut murid tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga bijak dalam memanfaatkannya. Pendidikan nilai membantu mengembangkan literasi digital kritis, yaitu kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi di dunia digital. Selain itu, murid juga ditanamkan etika digital, seperti bertanggung jawab dalam berkomunikasi di media sosial, menghargai privasi orang lain, serta tidak menyebarkan hoaks. Nilai integritas dan empati juga penting agar murid tetap memiliki sikap manusiawi dalam interaksi online dan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. 3. Konflik sosial dan toleransi. Dalam masyarakat yang majemuk,
perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan seringkali memicu konflik. Pendidikan nilai berperan menanamkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sesuai semangat Bhinneka Tunggal Ika. Murid diajarkan untuk memahami sudut pandang orang lain, mengembangkan empati, serta menjunjung tinggi keadilan sosial. Selain itu, pendidikan nilai juga membekali murid dengan keterampilan resolusi konflik secara damai, seperti berdialog, bermusyawarah, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. 4. Krisis lingkungan. Masalah lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan alam semakin nyata dirasakan. Pendidikan nilai berperan membangun kesadaran murid bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Nilai peduli lingkungan ditanamkan melalui pembiasaan sikap seperti hemat energi, mengurangi sampah, dan menjaga kebersihan. Tidak hanya pada tataran pengetahuan, tetapi juga mendorong murid untuk berperilaku nyata yang mendukung keberlanjutan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Fenomena negatif di sekolah. Masalah seperti bullying dan kenakalan remaja sering muncul akibat kurangnya penguatan nilai karakter. Pendidikan nilai membantu membangun empati agar murid mampu merasakan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. Nilai respek, tanggung jawab, dan disiplin juga ditanamkan untuk membentuk perilaku positif. Selain itu, pendidikan nilai berperan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan suportif, sehingga murid dapat berkembang secara optimal tanpa rasa takut atau tekanan sosial negatif. Adapun peran guru di antaranya. 1. Guru sebagai teladan, role model. Guru tidak hanya mengajarkan nilai, tetapi juga menjadi contoh nyata dalam perilaku sehari-hari. Sikap jujur, disiplin, toleran, dan bertanggung jawab yang ditunjukkan guru akan lebih mudah ditiru oleh murid. Keteladanan ini menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter. 2. Guru sebagai fasilitator pembelajaran nilai. Guru berperan merancang pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai. Melalui diskusi, studi kasus, dan refleksi, murid diajak berpikir kritis terhadap fenomena sosial seperti globalisasi, konflik, atau penggunaan teknologi. 3. Guru sebagai pembimbing literasi digital dan etika. Dalam menghadapi disrupsi teknologi, guru membimbing murid agar bijak dalam menggunakan media digital. Guru mengajarkan cara memilah informasi, memahami dampak media sosial, serta menanamkan etika berkomunikasi di dunia maya. 4. Guru sebagai mediator konflik dan penanam toleransi. Ketika terjadi konflik di sekolah, guru berperan sebagai penengah yang adil. Guru membantu murid memahami perbedaan, mengembangkan empati, serta melatih penyelesaian masalah secara damai melalui dialog. 5. Guru sebagai motivator dan penguat karakter. Guru memberikan dorongan positif agar murid berperilaku baik dan bertanggung jawab. Penguatan karakter dilakukan melalui apresiasi, umpan balik yang membangun, serta pembiasaan sikap positif dalam kegiatan belajar. Peran lingkungan mencakup sekolah, keluarga, dan masyarakat. 1. Lingkungan sekolah yang positif dan inklusif. Sekolah perlu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan menghargai perbedaan. Budaya sekolah yang positif, seperti saling menghargai dan anti-bullying, akan mendukung tumbuhnya nilai karakter dalam diri murid. 2. Peran keluarga sebagai fondasi nilai. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian yang ditanamkan di rumah akan memperkuat pendidikan nilai di sekolah. 3. Masyarakat sebagai ruang praktik nilai. Masyarakat menjadi tempat murid menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari. Interaksi sosial di lingkungan sekitar membantu murid belajar tentang toleransi, gotong royong, dan kepedulian sosial secara nyata. 4. Lingkungan digital yang sehat. Selain lingkungan fisik, lingkungan digital juga sangat berpengaruh. Diperlukan ekosistem digital yang mendukung, seperti konten edukatif dan pengawasan penggunaan teknologi, agar murid tidak terpapar dampak negatif.
5. Kolaborasi antar lingkungan. Keberhasilan pendidikan nilai tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Sinergi antara guru, sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting agar nilai-nilai yang diajarkan konsisten dan berkelanjutan dalam kehidupan murid. Kesimpulan dari presentasi ini adalah, pendidikan nilai menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi tantangan zaman seperti globalisasi, disrupsi teknologi, dan berbagai masalah sosial di kalangan murid. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada peran guru sebagai teladan serta dukungan lingkungan yang positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.